Record dulu. Nah, oke. Nih ya, materi hari ini adalah kesulitan menulis. Menulis itu apa sih? Semuanya bisa menulis nggak? Kok bisa sih ada kesulitan menulis gitu ya kan? Nah, jadi kita tahu sendiri ya. Nah, kita menulis itu ngapain sih? Alat yang digunakan gitu ya, alat yang digunakan. Ya, alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi, mengekspresikan diri secara non verbal. Jadi itu menulis itu ada tulisan tangan, ada mengarang, ada mengeja. Jadi nggak mungkin kan nulis itu cuman ya sekedar nulis gitu aja gitu ya. Tapi itu tadi ada mengarang dan mengeja. Jadi tadi kemampuan menulis ini pasti berhubungan erat dengan apa? Dengan membaca gitu ya kan kita tadi tuh nggak mungkin kita cuma nulis-nulis aja tanpa kejelasan. Jadi makanya kemampuan menulis ini berhubungan erat dengan kemampuan membaca. Jadi memang dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam apa fonem kayak yang kemarin ya di kesulitan membaca gitu ya, bentuk huruf, bentuk apa namanya tadi kemampuan membedakan gitu ya karena terus tanda baca gitu ya kita aja yang istilahnya termasuk kategori normal gitu ya, kalau lihat, eee, menulis gitu masih kadang-kadang kesulitan dalam meletakkan tanda baca, titik, koma gitu ya, setelah koma menulis huruf besar, huruf kecil, bahkan kadang-kadang kita nggak bisa membedakan mana yang, tadi tuh ada bahasa daerah terkadang kita tulis gitu ya. Jadi waktu dulu, lagi ngerjain tugas akhir gitu ya, kalau nggak salah ngerjain skripsi gitu ya kan, sampai dosen saya bilang, sama saya gitu, terus bilangnya gini, "Rizky kamu masa nyusun kalimat gini aja nggak bisa?" Gitu ya, itu tadi. Padahal, eee, kita tahu bahwa misalnya kita itu kemampuan kita misalnya kita termasuk kategori normal dan itu aja masih kesulitan gitu ya dalam menentukan tadi tuh tanda baca. Saya aja kalau sampai sekarang tuh kalau meriksa skripsi itu sampai, kadang-kadang tarik napas, anak-anak ini nggak tahu Pak gitu ya menentukan tanda baca gitu ya, dalam satu paragraf ada beberapa kalimat, nggak mungkin dalam satu paragraf cuma satu kalimat, berarti ini namanya bukan paragraf. Nah, hal-hal seperti itu aja kadang-kadang masih tadi tuh bermasalah. Nah, kebayang dong ketika misalnya, ini terkait dengan anak-anak yang mengalami kemampuan, eee, menulis tadi gitu ya, permasalahan dalam kesulitan menulis tadi gitu. Jadi itu. Nah, kita lihat ini ada perkembangan kemampuan menulis gitu ya. Nih perkembangan kemampuan menulis ini yang usia 2,5 sampai 3 tahun ini biasanya masih coret-coret gitu ya. Tapi memang kalau sekarang itu banyak ditemukan anak-anak yang kemampuan motorik halusnya itu kurang bagus gitu. Kenapa saya bilang kurang bagus? Karena tadi mungkin anak-anak ini jarang dikasih pegang alat tulis gitu ya. Sekarang itu seringnya dikasihnya apa? Pegang gadget gitu ya. Jadi pas pegang alat tulis itu sangat jarang banget. Jadi makanya banyak anak-anak yang motorik halusnya jelek gitu, bahkan memegang pensil itu masih kayak gini nih, misalnya pegang ini, nih. Jadi kalau pegang pensil itu gini, nih kameranya gini, gini gitu ya, gini gitu ya kan. Ini nih udah termasuk, terlambat ini, delay nih untuk anak 2,5 tahun sampai 3 tahun masih pegang gini, masih jauh gitu ya, masih belum begini, bagus, itu tuh udah bermasalah sekali gitu ya. Jadi, eee, harusnya memang di tahap ini anak-anak tuh udah dikenalkan dengan memegang alat tulis, supaya apa, kontrol mereka terkait dengan pegangan alat tulis itu baik gitu ya. Nah, nih ada tahap mencoret usia 2,5 sampai 3 tahun, kemudian tahap menulis melalui gambar. Jadi biasanya mereka udah bisa bikin-bikin bentuk kayak bikin bentuk lingkaran gitu ya. Memang kalau segi 4 biasanya memang belum gitu ya kan. Jadi mereka masih sudutnya masih sulit gitu ya kan. Kemudian tahap menulis melalui membentuk gambar. Nah, ini mereka juga udah bisa membentuk gambar gitu ya kan di awal usia 4 tahun gitu. Ya.
Nah itu ya, jadi kemudian di usia 4 tahun itu mereka udah berlatih membuat huruf, bentuk huruf gitu ya kan, walaupun misalnya mereka ngikutin titik-titik yang ada di sana gitu ya, titik-titik gitu ya, jadi tracing gitu pakai titik-titik ngikutin membentuk huruf. Kemudian tahap menulis dengan kegiatan menemukan ejaan, ini sudah bisa jadi kayak menggabungkan huruf, suku kata gitu, karena di usia 4 tahun ini juga biasanya anak sudah mulai kenal simbol, gitu ya, baik simbol angka maupun simbol huruf, gitu. Kemudian, di sini yang terakhir di tahap menulis tulisan tangan melalui mengeja. Nah ini, jadi di atas usia 5 tahun itu anak harusnya sudah mulai bisa mengeja. Saya stop dulu. Nah ini ya, jadi ya, jadi sudah bisa mengeja gitu ya kan. Nah ini ya, jadi biasanya anak-anak itu udah tadi sudah setelah kenal huruf, mereka masuk ke suku kata, kemudian masuk ke kata. Nah, ini. Nah, di kesulitan menulis tangan ini ada beberapa permasalahan yang dialami gitu ya kan. Kenapa? Biasanya mereka eh, mengalami kesulitan dalam motorik halus tadi ya, karena menulis menggunakan motorik halus, otomatis ada permasalahan di motorik halusnya mereka, yaitu yang pertama biasanya mereka lambat dalam menulis gitu ya kan, lambat dalam menulis, kemudian menulis huruf atau angka dengan kemiringan yang beragam. Jadi silahkan dicek gitu ya, teman-teman yang tulisannya jelek gitu ya kan, bisa jadi ada permasalahan dengan kesulitan menulis tangan. Kemudian tulisan terlalu tebal karena terlalu ditekan atau terlalu tipis karena tekanan tangan pada waktu menulis sangat singkat. Jadi biasanya anak yang punya kemampuan motorik halusnya bagus, ini biasanya mereka kontrol tangannya udah baik. Nah, kalau kemampuan motorik halusnya kurang, biasanya kontrol tangannya itu emang kelihatan mereka belum bisa mengontrol. Makanya kalau di tahap perkembangan tadi, gitu ya, mereka masih pada tahapan mencoret-coret gitu. Bahkan ada anak 4 tahun, 5 tahun yang masih mencoret-coret. Bahkan itu saya bilang, bahkan ada yang memegangnya seperti ini gitu ya, seperti ini. Saya aja sampai ini anaknya udah umur segini kok masih pegang alat tulisnya seperti itu gitu. Ketika wawancara dengan orang tuanya, ternyata tadi, oh orang tuanya ini apa namanya, orang tuanya tidak pernah memegangkan alat tulis sama anaknya gitu. Saya aja kaget, oh tidak pernah dipegangkan alat tulis sama orang tuanya gitu ya kan. Jadi ya Bu, saya tuh biarin aja anaknya di istilahnya biarkan aja anaknya di di rumah main-main gitu ya. Saya biarin aja karena dianggapnya masih PAUD gitu ya kan. Jadi nggak pernah dipegangin alat tulis. Nah, itu. Kemudian ada kesulitan persepsi koordinasi visual motor gitu ya. Jadi tulisan keluar, ke bawah, atau ke atas garis. Nah, ini biasanya dia nggak bisa tuh. Makanya kan kalau eh, waktu dulu kita belajar menulis, itu kita ada buku itu kan, apa namanya, buku tulis huruf Wright itu ya kan ya. Jadi garisnya di atas gitu ya, terus yang huruf kecil di dalam kotak-kotak itu. Nah, itu memang khusus untuk latihan menulis gitu. Jadi tulisan keluar ke bawah atau ke atas garis. Kemudian menulis dengan huruf yang terbalik. Ini gangguan harap maklum ya. Jadi menulis dengan huruf yang kebalik gitu ya kan. Jadi dia nggak bisa gitu nulis sesuai gitu. Bahkan dari itu karena tadi kemampuannya dalam visual. Jadi penglihatannya, visual motoriknya sehingga dia bisa menulis dengan huruf kebalik. Nah, ini kalau di tahap perkembangan menulis di awal di usia PAUD gitu ya kan, biasanya terlihat nih mereka nulis angka 6, angka 5, angka 2 itu suka terbalik. Makanya saya biasanya kalau tes-tes intelijensi sederhana kayak CPM gitu yang mereka menuliskan angkanya sendiri, biasanya saya suka tulis ulang. Saya suka tulis ulang. Kenapa? Kadang-kadang saya bingung bedain mana 5, mana 2 gitu ya kan. Iya. Iya, sebentar. Ini Rasid tulis di sini nih. Sebentar Mama ambilin kertas. Aduh. Nih, mana turun dah.
Nah, ini ya, jadi mereka biasanya suka masih kebalik-balik gitu ya kan. Kalau 1 mungkin mereka bisa jadi 2 itu sering kebalik, 2, 5 itu terbalik tuh. Kemudian ada kesulitan visual memori. Nah, ini biasanya mereka kesulitan dalam mengingat bentuk huruf gitu. Entar, kasih turun, Nak. Nggak bisa di sini nanti jatuh kamu. Ya, jadi mereka ada kesulitan dalam mengingat bentuk huruf gitu ya, mana A, mana O misalnya gitu ya, mana B, mana D gitu ya kan. Mereka masih kesulitan dalam mengingat bentuk huruf gitu ya kan. Jadi anak jadi lambat dalam melakukan aktivitas menulis gitu. Ya, jadi ini kenapa tadi bisa bisa mengalami hambatan dalam menulis gitu. Nah, kemudian gimana sih kita tahu gitu ya, padahal kita lihat nih misalnya banyak kok Bu yang begitu gitu ya kan. Nah, tadi nggak semua yang tulisannya misalnya tadi itu terbalik mengalami kesulitan menulis tangan, enggak gitu ya kan, tapi kita harus lihat perkembangannya apakah ada peningkatan atau enggak. Nah, biasanya asesmen kesulitan menulis tangan ini sama seperti yang kesulitan-kesulitan yang lain, mereka ada tes formal sama tes informalnya. Nah, untuk yang formal biasanya di sini menggunakan ini Basic School Standard Skill Inventory. Nah, ini tuh sebenarnya tesnya udah lama sekali gitu ya, sama siapa ini Hamil and Lake pada tahun 1983 gitu ya kan. Jadi di Basic School ini ada anaknya dikasih tugas gitu ya, dikasih tugas untuk menulis gitu ya. Apa tugasnya? Biasanya menulis dari kiri ke kanan, kemudian menggenggam pensil, kemudian menulis nama panggilan, itu standarnya ya. Menulis huruf sesuai yang diperintahkan, misalnya A, B, C gitu ya kan. Terus kemudian menjiplak kata gitu, kemudian menyalin tulisan di papan tulis di atas kertas, kemudian menjaga tulisan tetap pada garis gitu ya. Makanya kalau dulu kita belajarnya pakai buku itu tadi ya, buku tulis huruf kait itu, kemudian menulis nama lengkapnya. Nah, dari sini kita bisa lihat nanti apakah tadi ya ada permasalahan dari kesulitan menulis tangan atau tidak gitu. Kemudian ada Jenner Blosser and Evaluation Scale gitu ya. Ini tesnya dari Amerika gitu ya. Jadi sama, ini kurang lebih gitu ya. Jadi biasanya memang tes-tes ini tuh diberikannya pada di sekolah dasar. Jadi kalau di PAUD itu belum. Kenapa tadi di PAUD belum? Karena memang kemampuan menulis ini biasanya tuntutannya ada di sekolah dasar gitu. Jadi masuk di kelas 1 mungkin belum, nanti mulai di kelas 2. Apakah anak ini perkembangan menulisnya tadi sudah normal atau enggak? Karena kalau tadi misalnya di PAUD gitu ya, kalau di PAUD itu masih banyak anak-anak yang nulisnya tadi terbalik gitu ya. Nah, dengan tulisan terbalik tadi belum tentu kita bisa nentuin apakah anak ini memang ngalamin kesulitan menulis tangan atau enggak gitu. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Apakah mengalami kesulitan menulis tangan atau enggak? Bilang papa suruh buka sana. Nah, ini ya, kemudian ini kurang lebih sama, pasti yang dicek adalah kemampuan menulisnya, jadi kayak formasi huruf, kerapiannya, kemudian miring atau enggaknya, spasinya gitu ya, terus proporsinya besar kecil, ada yang besar atau yang kecil. Nah, ini kemungkinan besar itu gitu ya. Kemudian ini yang seperti kesulitan membaca, jadi ada test of written language gitu ya kan. Ini sama tes yang sebelumnya tadi, yang basic school standard skill, dikembangkannya oleh orang yang sama gitu ya. Biasanya ini dikasihnya untuk anak kelas 3 SD gitu ya kan. Nah, dia di penelitiannya si Hamil ini dia menentukan apakah ada permasalahan itu dari tadi ya, orang-orang itu menulis huruf A seperti O, A seperti U gitu ya. A seperti C gitu ya kan. Nah, ini. Jadi anak ini bisa nggak membedakan bentuk huruf gitu. Nah, ini ya, test of written language. Nah, sedangkan untuk yang asesmen informalnya gitu ya. Asesmen informalnya sama seperti tadi, kalau kayak tes-tes tadi itu kan udah ada standarnya ya, apa yang perlu dinilai. Nah, kalau untuk yang informal ya jelas yang dilakukan adalah observasi gitu ya, observasi dalam kegiatan anak menulis gitu ya.
Jadi kita bisa lihat gitu, apakah anak ini memegang pensil dengan dalam posisi yang benar dan memudahkan anak untuk menulis. Jadi kalau kita tuh kayak saya biasanya kalau untuk ngecek anak-anak permasalahan ini, saya biasanya menggunakan tes Bender-Gestalt. Gitu ya, Bender-Gestalt ini saya bisa tahu kemampuan visual motornya setara anak usia berapa. Bahkan di tes Bender-Gestalt sendiri itu ada apa ya, interpretasi yang menandakan apakah anak ini mengalami kerusakan otak atau enggak dari tadi kesulitan menulis dari meniru gambar-gambar yang dicontohkan ini. Jadi dari pegangan pensilnya gitu ya kan, ini ada tentu interpretasi terkait dengan apakah anak ini mengalami kerusakan otak atau tidak. Itu biasanya pakai tes Bender-Gestalt kalau kita biasanya gitu ya. Jadi BG itu ada BG1 sama BG2. Yang terbaru ini ada BG2 gitu. Jadi ada interpretasinya akan ke sana. Kemudian apakah posisi kertas yang akan ditulis anak berada posisi yang tepat. Jadi misalnya terlalu jauh gitu ya kan dari dari tangannya tepat di atas ini gitu ya, atau misalnya terlalu di bawah. Jadi biasanya kan kita kalau nulis itu pas di dada kita ya. Nah ini, jadi apakah posisi anaknya ini menaruh kertasnya ini tepat atau tidak. Kemudian apakah anak duduk dalam posisi yang benar dan cocok untuk melakukan kegiatan menulis. Apakah anak meletakkan kepalanya yang terlalu dekat atau terlalu jauh dari kertas yang akan ditulisnya. Kemudian apakah anak terlihat cemas ketika dia nulis gitu ya. Kemudian apakah anak memperlihatkan perilaku negatif pada waktu menulis, misalnya dia bosan atau ganggu temannya. Nah, biasanya untuk asesmen kesulitan menulis tangan ini yang dilakukan gitu ya, dilihat gitu ya. Apakah memang anak ini tadi memenuhi yang ada di sini gitu untuk permasalahan kesulitan menulis tangan ini gitu. Jadi kita nanti bisa nentuin apakah anak ini memiliki kesulitan dalam menulis tangan gitu. Kemudian penanggulangannya nih ya, jadi penanggulangannya gitu ya, ada beberapa macam penanggulangan terkait dengan permasalahannya sendiri gitu. Jadi kayak misalnya nih bentuknya, terus harus ngapain nih gitu ya, masalahnya kemiringan huruf standar yang bervariasi gitu ya, kemiringan kertas, nih kesan mental terhadap huruf bervariasi. Nah, otomatis penanggulannya apa? Ya itu tadi, kalau dia masalahnya kemiringan kertas ya berarti kita harus letakkan kertas di bagian tengah dada. Jadi kalau kayak saya ngetes anak Bender-Gestalt itu biasanya saya suka sudah tempatkan kertas itu di sesuai gitu ya, secara horizontal. Jadi kalau kertasnya seperti ini gitu ya kan, kayak gini nih, terus saya langsung taruh di depannya. Nah biasanya itu ya, anak-anak yang ada interpretasi mengalami kerusakan otak, biasanya dia akan memutar-mutar kertasnya gitu ya, terus menggambar tidak sesuai dengan contoh gitu. Jadi ada beberapa gitu ya syarat gitu ya yang mengarah ke kerusakan otak, dia akan sesuai. Jadi kalau tes Bender-Gestalt tadi kita akan tandain, oh dia sudah benar letaknya, oh sudah sesuai, oh kalau tidak sesuai kita akan tandain gitu. Nah ini kita bisa suspek dia mengalami kerusakan otak kemudian melakukan rujukan gitu ya. Nah ini kemudian kalau faktornya adalah ukuran gitu ya, bisa terlalu besar atau terlalu kecil, otomatis yang dilakukan apa? Ya itu tadi, ajarkan kembali perbandingan besar huruf gitu ya. Misalnya yang satu besar, yang satu kecil banget gitu ya. Jadi anak diminta untuk diajarkan kembali, kemudian minta anak untuk mengecilkan jarak gitu ya kan, jarak lengannya pada waktu menulis, kemudian ajarkan kembali cara menulis yang tidak keluar garis. Makanya kalau kita belajar menulis itu kan pakai buku itu tadi, buku menulis huruf Write itu ya. Nah ini jadi anak itu bisa melihat garis-garisnya terus belajar menulis dengan tepat. Nah ini sama kalau misalnya ukurannya terlalu kecil nih ya. Ajarkan kembali perbandingan huruf gitu ya kan. Kemudian tekanan diberikan pada lengan, cek posisi jari tangan pada waktu memegang pensil. Jadi kita memang perlu memperhatikan bagaimana anak memegang alat tulisnya gitu. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana anak memegang alat tulisnya seperti ini ya. Nah ini.
Jadi kalau mereka megang agak terlalu jauh gini ya, berarti ini kontrolnya kurang kuat nih, apalagi begini. Oke, kalau kayak gini kontrolnya kuat, tapi apakah dia bisa menuliskan sesuai dengan yang diinginkan, sesuai harapan, misalnya kayak membentuk contoh segi 4 gitu ya kan. Biasanya kalau membentuk contoh segi 4 itu kan anak-anak tuh masih seperti lingkaran ya, jadi kayak seperti ini nih sudutnya. Kayak gini misalnya ya. Nah ini. Jadi kayak seperti ini misalnya, jadi dia masih sudutnya belum jelas segi 4. Nah, padahal kalau segi 4 yang tepat itu biasanya sudutnya jelas. Jadi nah, gitu ya. Jadi sudutnya ini jelas gitu. Kalau kayak gini kan sudutnya belum jelas walaupun bentuknya segi 4. Ini sudutnya belum jelas. Nah, ini kalau kayak gini berarti masih mengalami hambatan gitu terkait dengan tadi kemampuan motorik halusnya. Kemudian cara memegang pensilnya juga gitu. Nah, ini. Jadi masih mengalami hambatan. Oke, ini. Nah, jadi dicek gitu ya kan. Nih, kalau spasi otomatis kita harus ngajarkan kembali spasi antara huruf yang ditulis dengan mengatur posisi tangan dan posisi pensil. Kemudian ketepatan dalam meletakkan tulisan huruf gitu ya. Kita harus jelaskan kembali fungsi garis pada kertas tulis dan cara menulis huruf pada posisi yang sesuai dengan bentuk huruf. Ini tuh kayak kita lihat itu ngajarin mungkin anak SD. Kalau sekarang TK gitu ya, SD itu udah harapannya sih sudah bisa gitu. Tapi tadi ini bertahap sebenarnya gitu ya. Kemudian kualitas garis. Nah, ini jelaskan cara meletakkan alat tulis di atas kertas dan tunjukkan cara menulis dengan tekanan yang tepat. Gitu. Nah, dalam penanggulangannya tadi gitu ya, dalam penanggulangan permasalahan kesulitan tangan gitu ya, ada prinsip-prinsip pelaksanaan penanggulangan kesulitan menulis tangan. Yang pertama, pengaturan lingkungan yang dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan hasil belajar dan perkembangan anak gitu ya. Jadi bagaimana perkembangan ini pengaturan lingkungan ini tuh anak merasa nyaman gitu ya kan. Anak merasa tidak ada tekanan gitu dalam proses belajarnya. Kemudian memberikan kesempatan pada anak untuk menemukan karakteristik huruf. Jadi kayak yang tertukar-tukar tadi B dan D gitu ya kan. Makanya kalau ngajarin itu kan kalau B itu perutnya di mana, depan atau belakang. B perutnya di belakang. Jadi ada karakteristiknya yang bisa dikenali anak gitu. Kayak D berarti apa? Perutnya ada di depan gitu. K kakinya di depan. Misalnya kalau L itu nggak punya kaki depan baik belakang. Nah, ini. Jadi kita memberikan kesempatan pada anak untuk menemukan karakteristik hurufnya gitu ya kan supaya mereka benar-benar paham terkait membedakan huruf tersebut. Kemudian melakukan pendekatan berbasis menyeluruh yaitu kinestetik, visual dan auditori. Jadi juga nggak hanya tadi karakteristiknya tapi semuanya gitu ya, mungkin cara pengucapan gitu kan, bagaimana bentuknya gitu ya, terus minta anak tracing gitu ya supaya merasakan kinestetik, jadi mencontoh secara langsung gitu. Kemudian menggunakan label-label contoh jadi yang mudah diingat gitu ya kan, jadi hal-hal yang sering mungkin anak-anak lihat gitu ya, logo-logo gitu ya kan, label gitu ya yang familiar terhadap anak gitu. Misalnya kalau kayak gini nih contoh Pepsodent gitu ya. Ini kan cukup familiar ya, ada iklannya di TV gitu ya kan. Terus mungkin kita punya di rumah gitu. Kita bisa minta anak untuk menuliskan gitu ya sesuai dengan label-label yang ada tadi. Kemudian mengenali karakteristik hurufnya dengan pendekatan menyeluruh tadi. Kemudian kita juga perlu memperhatikan cara anak menulis gitu. Jadi memegang pensil, posisi duduk, posisi kertas gitu ya, tekanan pada waktu menulis, bahkan posisi kepala pada saat menulis. Nah, ini penting sekali ketika kita mau membantu anak-anak yang mengalami kesulitan menulis tangan seperti itu ya. Kemudian di kesulitan menulis tangan ini sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Sebelum kita masuk ke mengeja. Ada? Ibu, saya mau bertanya. Ya, oke, silahkan. Ibu, dalam anak-anak itu menulis, entah dalam cara dia memegang atau hasil tulisannya itu bisa
menunjukkan nggak emosi dia itu seperti apa? Atau mungkin, kondisi mentalnya itu seperti apa? Kalau Bisa ditunjukkan dari hal mhm, itu nggak? mhm. Kalau kita pakai tes, Bender Gestalt tadi gitu ya kan, saya biasanya pakai tes Bender Gestalt gitu ya kan. Nah, di tes Bender Gestalt itu memang ada interpretasi khusus terkait dengan kondisi anak. Tadi termasuk kerusakan otak, bahkan sampai kondisi tadi mental anak terkait dengan tadi apakah dia mengalami stres atau tadi dan ya kondisi psikisnya gitu. Itu ada interpretasinya ke sana gitu. Jadi memang kalian diajarin nggak sih? Belum kali ya? Nggak ada ya dapat tes Bender Gestalt ya. Memang sih, jadi saya juga dulu waktu kuliah S2 dapat nggak ya? Sempet nggak ya? Saya nggak ingat. Biasanya tuh anak-anak nanti teman-teman yang konsentrasinya ke klinis gitu. Tapi ada banyak pelatihannya di luar kok. Maksudnya tuh teman-teman kalau misalnya ada pelatihan terkait dengan alat tes yang nggak diajarkan di kampus, boleh ikut. Karena saya sendiri juga kalau nggak salah sih nggak pernah diajarin di kampus, terus ada pelatihannya, akhirnya saya ikut gitu. Nah, nanti diajarin terkait dengan interpretasinya tadi. Karena memang kalau dulu tuh suka gini, kalau di kampus itu waktu saya kuliah S2, Bu, kita ajarin tes ini dong, Bu, kita ajarin tes ini. Kalian mau kuliah berapa tahun? Nama dosen itu suka digituin gitu. Kalian mau belajar terus nggak praktek-praktek gitu ya kan? Boleh aja, tapi kuliah nggak selesai-selesai digituin. Nah, makanya sambil kuliah ketika memang ada tadi itu terkait dengan pelatihan-pelatihan, ada tes atau mungkin terkait dengan pengembangan ilmu gitu ya kan, kalian bisa ikut. Sehingga saya banyak tes uh, terkait dengan ini, tes Bender Gestalt tadi terkait dengan visual motor itu lumayan banyak diadain gitu. Karena saya terakhir itu masih ikut kayaknya setahun yang lalu Bender Gestalt yang kedua gitu. Karena saya ingatnya belajar Bender Gestalt yang pertama. Terus ada lagi kan yang terbaru, revisi terbaru, terus saya ikut pelatihannya gitu. Jadi juga nggak belajar di kampus. Nah, ketika teman-teman ada seperti itu bisa ikut. Itu bisa mengetes apakah tadi anak itu mengalami permasalahan secara mental atau enggak gitu. Bahkan tadi itu bisa suspek ke ada kerusakan otak atau tidak gitu. Jadi ada yang interpretasi khususnya. Gitu ya. Iya, Oke. baik, terima kasih banyak Ibu. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke mengeja ya. Kalau saya yakin kalau yang ada di sini pasti udah bisa semua gitu ya kan. Itu menulis tangan, mengeja gitu ya kan. Nah, sama tadi mengarang gitu ya kan. Nah, ini mengeja merupakan kegiatan dalam menyusun serangkaian huruf menjadi suatu kata yang berarti. Tahu ya. Kemudian kesalahan mengeja mengakibatkan kesalahan dalam menulis kata dan selanjutnya dapat mengakibatkan kesalahan makna dan dapat dianggap ceroboh. Ya enggak? Kalau kita istilah kita gaul sekarang itu apa? Typo. Iya enggak sih? Typo ya kalau kita sekarang gitu. Typo ternyata maknanya bisa berbeda. Ya enggak? Gitu ya kan? Nah, ini ya. Jadi typo ini sebenarnya berbahaya, apalagi kita sekarang yang kuliah maupun apa-apa secara online gitu ya, apa-apa secara WhatsApp gitu ya, apa-apa pakai Zoom gitu ya kan. Apalagi pakai bahasa WhatsApp tadi. Kalau orang-orang yang punya permasalahan dalam kesulitan menulis ini udah kacau tuh, bisa berantem sama orang. Kenapa? Pakai tanda baca seru tadi ya, harusnya enggak dikira marah gitu. Kita tulis pakai caps lock aja gitu ya, huruf besar semua dikira marah nggak? Iya kan gitu ya. Nah ini ya, jadi sebenarnya itu tadi menulis tangan ini gitu ya, kesulitan menulis ini sebenarnya sangat penting, skill yang harus kita miliki saat ini gitu ya kan, karena memang situasi kita dalam kondisi pandemi ini tidak bisa bertemu secara langsung, makanya harus pinter-pinter berlatih menulis gitu. Kayak saya aja kalau baca pesan mahasiswa itu kadang-kadang ini maksudnya apa gitu ya. Terus kadang-kadang kalau baca skripsi atau itu tadi tugas-tugas gitu ya, kita kan suka. Jadi kalau ngerevisi kan sekarang udah nggak pakai coret-coret tangan lagi gitu ya kan, kita kasih komen kadang-kadang ini maksudnya apa gitu ya kan. Nah ini karena apa tadi bisa jadi mereka karena tolong tipe diperbaikin. Saya sampai mengingatkan kalau sama mahasiswa, kalau ngumpul tugas minta tolong tuh temennya dibaca dulu, temennya ngerti nggak gitu ya kan. Kalau temennya nggak ngerti berarti tugas kalian perlu dipertanyakan. Kadang-kadang karena kita merasa
benar gitu karena yang mengerjakan gitu. Saya aja dulu suka dibilangin sama dosen saya tuh kayak gitu tadi, "Ya ampun Rizky kamu kayak gini nyusun kalimat aja nggak bisa," gitu. Karena SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan itu emang nggak gampang gitu nyusunnya gitu ya kan. Saya dulu digituin. Akhirnya tadi ya, jadi kalau kalian nanti mahasiswa lagi skripsi gitu ya, digituin sama dosennya jangan tersinggung gitu. Karena proses nanti makin sering kalian makin insya Allah makin baik gitu, makin tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi saya akhirnya jadi kebawa tuh kalau lagi ngoreksi skripsi itu, aduh nih mahasiswanya cari. Kalau sekarang kalau dulu dicoret-coret, sekarang cuma di komen ini apa gitu ya. Nah, kemudian ini perkembangan kemampuan mengeja gitu ya, ada fase prafonem, ini biasanya pada usia 4 tahun gitu ya kan. Jadi anak menemukan bahwa huruf dapat ditulis menjadi suatu kata yang mengandung arti. Itu ya, 4 tahun biasanya mereka udah kenal simbol angka, terus akhirnya mereka tadi bisa tahu, oh ternyata kalau huruf ini digabungkan jadi suatu kata yang bermakna gitu ya. Nah ini jadi biasanya mereka di fase ini prafonem ini memang belum ngerti tapi udah mengarah ke sana gitu ya. Sudah mengarah ke sana. Jadi kayak si Rasid gitu ya. Rasid itu belum bisa maksudnya belum paham angka gitu ya. Tapi dia udah karena dia udah kenal huruf gitu ya kan. Jadi dia cuma tinggal copy paste maksudnya copy paste itu oh ini mirip hurufnya gitu walaupun tadi dia ketika digabungkan misalnya belum bisa dalam mengeja tadi ini prafonemnya karena usianya juga 4 tahun. Saya aja bahkan baru tahu dia kenal huruf gitu dan bisa menggabungkan itu pas dia lagi main game. Dia kok udah bisa ngetik sendiri, saya bilang gitu kan. Saya kaget ngetik di handphonenya. Ternyata dia cuma meniru huruf-huruf yang ada di ya taruh di situ. Dia cuma meniru huruf-huruf yang ditunjukin terus dia mengikuti apa namanya dia mengikuti huruf-huruf yang ada di sana gitu. Oh ini huruf ini, huruf ini, huruf ini. Oh ini huruf P kata dia. P O gitu ya. Terus dia ketikin sesuai dengan itu. Saya pikir anak ini apa sudah bisa baca? Oh ternyata enggak, dia cuma meniru gitu. Saya aja kaget. Kamu udah bisa baca? Saya bilang gitu. Enggak, dia bilang gitu. Ini mah, ngikutin ini mah, ini katanya gitu. Oh, gitu ya. Ini fase prafonem gitu ya. Fonem itu kemarin apa? Bunyi ya. Sound system bunyi istilahnya gitu ya. Nah, kemudian ada fase awal mengeja fonem. Nah, ini biasanya usia 4 sampai 5 tahun. Jadi biasanya pada fase ini anak sudah mulai memahami bahwa huruf-huruf yang ditulis mengandung arti gitu ya kan, memiliki bunyi khusus gitu ya. Kayak tadi misalnya kayak Rasid bilang gitu ya. Ini mah ini bisa. Jadi kalau dia bilang cheat apa sih saya juga nggak terlalu ngerti dia main game gitu ya kan. Saya tahu dia main dudek kata dia gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu gitu ya kan. Saya taunya dia main apa. Kamu main apa, Cit? Biasanya, Cit? Sama apa? Beruang Sultan. Ya, mungkin teman-teman tahu. Nah, itu. Jadi dia suka ngetik-ngetik nggak jelas gitu. Jadi saya juga, oh, gitu ya. Nah, ini. Jadi dia sudah memahami bahwa huruf-huruf yang ditulis itu mengandung arti dan memiliki bunyi khusus gitu. Jadi ini yang fase awal mengeja fonem. Kemudian masuk ke fase mengeja huruf dalam tulisan nama sendiri. Nah, biasanya mereka akan diajari yang paling pertama adalah menulis nama mereka sendiri, gitu ya, 4 sampai 5 tahun. Gitu. Jadi sejalan dengan peningkatan kemampuan anak dalam kosakata dan kesadarannya terhadap kata yang mengandung bunyi dan bermakna, maka anak mulai belajar mengeja namanya sendiri. Karena mereka udah tahu ya, namanya siapa gitu ya kan. Namanya Rasid misalnya gitu. Rasid itu huruf awalnya apa gitu. Jadi mereka udah mulai gitu ya. R, A, misalnya S, Y, I, D gitu ya kan. Jadi dia udah tahu gitu ya. Nah, ada juga gitu ya. Kok misalnya Bu, ada saya misalnya ketemu anak gitu, dia belum paham terkait dengan ini. Nah, ini biasanya anak-anak yang nggak diajarin emang. Bahkan kalau apalagi yang di rumahnya itu cuma suka ngajarin, ngenalin anaknya dengan sebutan kakak atau adik. Namanya siapa? Kakak gitu. Namanya siapa? Ade gitu. Karena orang tuanya di rumah nggak pernah panggil namanya, cuman tahu panggil kakak atau ade gitu. Sama seperti ketika ditanya namanya siapa, nama mamah siapa, mamah nggak tahu nama mamahnya siapa. Nah ini bisa jadi orang tuanya gitu ya nggak ngajarin sama anak-anaknya
gitu. Jadi kalau misalnya ternyata 5 tahun dia belum kenal, ini kemungkinan besar belum diajarin. Kalau dia masih normal ya, itu belum diajarin. Nah, kemudian masuk ke fase transisi. Nah, ini fase transisi ini di usia 6 tahun gitu ya. Biasanya di usia ini memang anak sudah bisa membedakan bunyi huruf-huruf vokal dan konsonan dan dapat menuliskannya gitu. Jadi sudah dapat menuliskannya, sudah kenal A, B, C, D gitu sampai Z gitu. Jadi biasanya di fase ini berkembang di kelas awal sekolah dasar. Makanya juga pemerintah sekarang itu 6 tahun itu udah boleh gitu ya kan, udah boleh masuk ke sekolah dasar. 6, kalau yang tahun kemarin masih di 6 tahun 8 bulan, kalau sekarang kalau nggak salah tuh 6 tahun itu udah boleh gitu. Kemudian ada kesulitan dalam kemudian masuk ke fase Nah, kemudian masuk ke fase perluasan kemampuan mengeja, ini udah di usia remaja dan dewasa. Jadi kemampuan dalam memperluas keterampilan mengeja sangat ditentukan oleh jumlah buku yang telah dibaca dan jumlah tulisan yang telah dihasilkan. Jadi harusnya di usia anak-anak remaja dan dewasa ini gitu ya kan sudah banyak membaca buku, kemudian menulis, apalagi kalau sekarang gitu ya kan sangat mudah gitu ya kan, bisa membaca di mana saja di handphone gitu ya, mungkin download novel, download buku secara online gitu ya, bahkan banyak e-book gratis yang bisa kita baca atau jurnal-jurnal yang bisa kita akses secara bebas kemudian kita baca. Ini sangat mudah sekali gitu ya. Nah, jadi fase ini itu juga harusnya seseorang itu biasanya sudah teliti dalam menulis dan dengan ejaan dan huruf yang benar gitu. Kalau dulu saya suka ngerasa gitu ya, nggak dulu aja sih kayaknya sampai sekarang. Kadang-kadang saya kalau ngetik itu tuh suka kehilangan 1-2 huruf gitu ya. Mungkin karena kebiasaan saya juga. Kadang-kadang kalau baca, kalau bosan itu suka saya skip gitu. Mungkin ada yang suka tim skip gitu ya kan. Nah, itu saya termasuk tuh. Jadi kayak nonton aja kalau bosen tuh saya skip gitu ya. Saya terusin gitu, jadi cepet-cepetin gitu. Nah, itu tim skip. Nah, itu saya banget tuh. Nah, jadi kadang-kadang itu juga membuat saya ketika menulis gitu ya kan, bahkan kadang-kadang suka terlewat antara satu huruf gitu ya kan. Nah, itu juga kadang-kadang yang bikin kadang-kadang saya juga jadi nggak teliti. Makanya saya biasanya kalau ngerjain laporan itu saya kerjain dulu semuanya gitu ya kan. Terus ketika sudah mau saya print gitu ya kan, biasanya akan saya baca ulang gitu minimal 2 kali. Kenapa? Karena takut ada yang salah. Apalagi sekarang suka kopas ya, copy paste gitu ya. Bisa jadi nanti nggak keganti. Makanya itu juga akhirnya membuat saya jadi makin lebih berhati-hati sekali, terutama ketika saya mengeluarkan laporan. Karena itu nanti kalau kita gitu ya, nanti teman-teman jadi psikolog kan akan banyak diminta laporan ya, laporan hasil misalnya perkembangan anak gitu ya kan, laporan hasil tes IQ. Nah, ini kalau misalnya copy paste terus lupa ganti gitu ya kan, yang jelek siapa? Nama baik kita juga gitu ya kan. Makanya saya juga berusaha untuk selalu berhati-hati, terutama ketika laporan-laporan itu saya keluarkan gitu. Karena apa? Tanda tangan saya gitu ya, tanda tangan kita, nama baik kita gitu. Nah, ini di fase perluasan kemampuan mengeja. Nah, kemudian kita masuk ke kesulitan dalam mengeja. Nah, kesulitan dalam mengeja ini otomatis dipengaruhi oleh kemampuan apa? Jelas, kemampuan membaca kata. Kemudian memahami hubungan antara fonem dengan analisis struktur kata, gitu ya kan. Jadi gimana bunyinya, gimana katanya gitu ya. Kemudian memvisualisasi kata dan huruf-huruf yang membentuk kata tersebut. Kemudian koordinasi gerakan visual motor yang diperlukan dalam kegiatan menulis. Nah, di sini gitu ya kan, otomatis kemampuan ini sangat diperlukan ketika kita mengeja jadi satu kata gitu ya, apalagi kayak bunyi gitu ya, a, ba gitu ya kan. Kadang-kadang kita kalau misalnya suaranya nggak jelas, apalagi kayak gini lagi online, misalnya sinyalnya buruk gitu ya kan, kata apa bisa jadi apa, makan bisa jadi apa gitu ya, kepala mungkin bisa jadi apa gitu, jadi nggak jelas gitu. Nah, ya ini juga sangat penting gitu.
tradisi fonem dengan analisis struktur kata, kemudian dengan melihat huruf-huruf yang membentuk kata tersebut sama koordinasi visual sama motor gitu ya kan dalam kegiatan menulis. Nah, jadi kesulitan mengeja itu dipengaruhi oleh kemampuan ini. Asesmennya sama, pasti ada formal dan informal. Kalau yang formal itu udah ada standarnya gitu ya kan. Pakai apa ini? Test of written spelling gitu ya kan. Sama ini yang mengembangkan sama test of written language tadi gitu ya kan. Hamill dan Larsen. Ini tesnya udah lama sekali tahun 1979 gitu ya kan. Jadi dia membagi 3 konteks dalam tes ini, test of written spelling ini gitu ya kan. Kata dalam konteks sudah dapat diperkirakan bunyi dan huruf-huruf yang membentuk kata tersebut yang terdiri dari 35 kata, kemudian merangkai kata dari 25 kata gitu ya, kemudian tadi dari membentuk kata sama merangkai kata ada tes lagi untuk penggabungan dari keduanya tersebut. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan diagnostic spelling test gitu ya. Jadi ini biasanya untuk anak-anak sekolah dasar karena tadi mengeja itu biasanya udah di sekolah dasar. Kalau PAUD karena belum, jadi biasanya belum bisa tahu kita dia ada permasalahan dalam mengeja atau enggak gitu ya kan. Kemudian ada tes untuk anak kelas 2 sampai 3, terus ada tes untuk anak kelas 4 gitu ya. Jadi tesnya ini dilaksanakan dengan mendikte gitu ya. Jadi anaknya didikte, kemudian anak-anak tersebut diminta secara lisan menyebutkan kata yang sesuai dengan huruf-huruf yang disebutkan oleh penguji tadi gitu. Jadi misalnya kata apa gitu disebutkan, terus anak yang dites gitu ya kan menyebutkan gitu ya kata-kata yang sesuai gitu ya dengan huruf-huruf yang disebutkan tadi gitu. Jadi ini diagnostic spelling test. Jadi misalnya kata B gitu ya, minta dia sebutin kata-kata pakai huruf B misalnya seperti itu. Nah, ini yang asesmen formal. Kemudian kalau asesmen informal gitu ya kan, otomatis yang dilakukan apa? Ya menganalisis tulisan siswa yang difokuskan pada kesalahan ejaan yang dilakukannya atau dengan menggunakan kompetensi dasar mengeja. Nah ini analisis tulisan tangannya ada apa aja nih ya. Penambahan huruf yang tidak diperlukan. Nah, ini tadi tipe tadi ya suka ada huruf-huruf yang ternyata ada tambahkan. Kemudian menghilangkan huruf yang harus ditulis gitu ya kan. Jadi misalnya kalau kita sekarang mungkin disingkat gitu ya kan. Nah ini jadi harusnya ditulis jadi tidak ditulis, jadi bisa jadi beda makna gitu ya. Atau nih refleksi dialek, misalnya sakit jadi saket gitu ya kan. Kalau kita tuh kayak orang apa ya, tadi tuh pakai bahasa-bahasa daerah gitu ya kan. Jadi apa? Ada perbedaan makna atau ada nggak paham gitu ya kan. Kemudian kesalahan ucapan, buku jadi duku misalnya, buku dan duku gitu ya, jelas berbeda gitu ya. Membalik ucapan, buku jadi kubu misalnya gitu. Kemudian membalik konsonan, ini seperti sleep menjadi silk gitu. Kemudian membalik suku kata misalnya gitu ya kan, telepon atau ponetele gitu ya kan. Kemudian ejaan yang salah seperti tempe jadi tempe gitu ya kan, harusnya M jadi N gitu, kemudian gabungan dari aspek-aspek di atas. Nah ini kita bisa melihat dari hasil tulisan tangan si anak tadi gitu, kita bisa memperhatikan apakah memang dari analisis ini mereka mengalami permasalahan atau enggak gitu. Kemudian tadi ada kompetensi dasar dari mengeja gitu ya kan. Nah, ini kurang lebih sebenarnya sama sih. Jadi ada konsonan, fonogram, jamak, suku kata, dan lain sebagainya. Jadi ada 9 kompetensi dasar dari mengeja. Mungkin teman-teman bisa nyari gitu ya. Tapi tadi ketika memang kita udah suspek dari yang analisis tulisan tangan ini. Gitu. Jadi analisis tulisan tangan ini ketika memang kita menemukan gitu ya permasalahan ini, kita mungkin bisa pakai melihat lagi gitu ya untuk memastikannya, kita bisa melihat lagi di kompetensi dasar dalam mengeja gitu. Nah ini ya
penanggulangannya gitu, kita harus apa sih gitu ya kan, ngapain gitu ya kan. Nah, latihannya gitu ya kan yang dapat dilakukan ini menurut Graham and Freeman gitu ya. Jadi ada dilatih untuk menyebutkan kata gitu ya kan. Makan gitu ya, makan misalnya gitu. Menulis kata dan menyebutkan kata. Oke, misalnya saya bilang makan, silahkan tuliskan misalnya gitu ya. Dia ngulang terus menuliskannya gitu kan. Kemudian dicek kata, ketepatan kata yang ditulis gitu. Dicek lagi dia apakah benar menulis makan gitu ya, atau misalnya kaman gitu ya kan. Nah ini ya dicek gitu ya. Kemudian menelusuri kata dengan ujung jari telunjuk sambil mengucapkan kata. Jadi setelah ditulis minta anaknya tracing gitu ya, di tracing makan gitu ya, tracing hurufnya tadi M biar mereka identifikasi hurufnya tadi sambil mengucapkan kata sambil jelas ejaannya makan gitu ya kan. Kemudian menulis kata berdasarkan ingatan dan mengecek ketepatan penulisan kata gitu ya kan. Jadi sebutkan lagi katanya, terus minta dia mengulang gitu ya kan, terus dicek lagi tadi apakah benar yang sudah dituliskan atau enggak. Misalnya tadi makan, apakah dia menulis makan, kaman gitu ya, mankan mungkin gitu ya kan. Nah ini kita pastikan kembali gitu. Kemudian mengulangi langkah-langkah yang 1 sampai 5 tadi. Nah ini yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak-anak gitu ya atau orang dengan kesulitan mengeja gitu. Nah, kemudian pendekatan lain gitu ya, pendekatan yang dapat dilakukan penanggulangan kesulitan mengeja ini ada pendekatan visual, auditori, taktil kinestetik gitu sama multisensori. Yang visual jelas kita harus melihat menggunakan apa? Penglihatan, melihat kata gitu ya kan. Kemudian kita bisa mereka minta menutup mata terus membayangkan kata, kemudian minta dituliskan gitu ya kan. Kemudian sambil membayangkan tadi gitu ya kan kata-kata tersebut terus minta dituliskannya, kemudian yaitu tadi mungkin melihat pakai label tadi mungkin bisa gitu ya kan, terus minta menuliskannya. Jadi ini benar-benar menggunakan apa visual gitu ya kan, pendekatan visual. Kemudian pakai kalau pendekatan auditori minta anaknya menyebutkan kata, menyebutkan dengan menyebutkan dengan keras gitu ya kan, kata makan ada huruf apa aja, M, A, K, A, N misalnya gitu ya kan. Kemudian digabungkan lagi gimana? Eja gitu, makan misalnya gitu ya. Mengeja dengan keras, mengecek ketepatan menulis kata, kemudian mengucapkan huruf-hurufnya dengan jelas gitu ya kan. Dan itu diulang terus-menerus. Ketika kata tersebut sudah bisa mengganti kata yang lain. Kemudian kalau multisensori ini gitu ya kan, kalau yang taktil kinestetik ini jelas apa kinestetik itu apa dipraktekkan langsung gitu ya. Tadi mungkin tracing, jadi kurang lebih sama pakai tracing gitu ya karena dia harus praktek langsung gitu ya. Atau tadi menulis sambil menghubungkan titik-titik gitu ya, atau melingkari huruf-huruf yang ada dalam kata, mungkin pakai majalah atau mungkin pakai koran atau mungkin pakai bacaan tertentu gitu ya, cari huruf apa gitu ya kan, atau bermain dengan pasir misalnya menuliskan huruf di atas pasir gitu ya, atau misalnya minta pakai badannya gitu ya kan, ditulis misalnya di tangan gitu, ini huruf apa, saya nulis huruf apa gitu ya gitu. Nah ini yang taktil kinestetik, jadi harus pakai sensor peraba ini gitu ya kan. Nah kemudian yang multisensori ini gitu ya kan, otomatis menggunakan 3 pendekatan tadi, kinestetik, visual, dan auditori. Jadi mata kita pakai telinga kita juga pakai praktek langsung gitu ya. Jadi kombinasi dari ketiga pendekatan tadi. Itu yang untuk mengeja gitu. Jelas ya. Jadi ini kita kayak lagi ngajarin anak-anak sekolah dasar awal gitu. Tapi bisa jadi tadi mungkin prosesnya seperti ini, tapi untuk anak bermasalah otomatis kita harus lebih sering mengulang gitu ya, mengulang terkait dengan
proses mereka dalam mengeja. Itu ya, menulis tangan, baik mengeja. Karena untuk anak-anak kesulitan belajar memang program utamanya adalah biasanya remedial gitu ya. Jadi ketika memang ketemu dengan kasus ini gitu, pastikan sekolah tersebut memang punya fasilitas terkait dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Karena memang di sini sangat minim sekali terkait dengan fasilitas anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, ada yang mau bertanya terkait dengan mengeja? Sebelum kita masuk ke mengarang. Ada? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke yang mengarang gitu ya kan. Jadi sebenarnya nih banyak banget gitu ya. Lumayan ngos-ngosan juga gitu jelasinnya. Nah, kalau mengarang teman-teman udah tahu ya, mengarang itu ngapain gitu ya kan? Kayak kita teman-teman misalnya lagi disuruh bikin apa gitu ya. Udah karang aja gitu ya, karang aja gitu ya kan. Nah, ini. Jadi memang merupakan bentuk ekspresi, ide dan perasaan yang dilakukan secara tertulis dan merupakan salah satu bentuk kemampuan berkomunikasi. Jadi biasanya saat anak mendapatkan tugas mengarang, ia perlu mengekspresikan ide dan perasaan secara tertulis. Jadi kita mungkin membayangkan, terus kemudian menuliskannya gitu ya, apa yang ada di pikiran kita, kemudian menuliskannya gitu ya kan, ketepatan. Nah, jadi nggak cuma menuliskannya aja, kita harus melihat gitu ya dalam tulisan ini, apakah yang ditulis ini sudah benar gitu ya, bentuk-bentuk hurufnya, ejaannya, tata bahasa, tanda baca penyajian ide, dan pemilihan kata yang tepat. Jadi misalnya teman-teman dikasih tugas gitu ya sama dosen-dosennya, jangan sedih, sebenarnya itu juga melatih skill kalian gitu ya terkait dengan peningkatan kemampuan kalian dalam menulis gitu. Kayak saya aja waktu ingat banget waktu skripsi S1 itu sampai dosen saya itu mungkin garu-garu kepala kali ya, sampai meriksain skripsi saya sampai itu tadi bilang, ya ampun Rizky kamu gini aja bingung menuliskan katanya gitu. Karena apa? Ketika kita mengutip kan kita harus membahasakan sendiri gitu ya, membahasakan sendiri. Makanya saya tuh suka minta ketika kalian sudah paham silahkan tuliskan dengan bahasanya sendiri gitu. Jadi nggak boleh copy paste, silahkan bahasakan sendiri agar lebih mudah dipahami gitu ya. Itu waktu skripsi itu saya ngerasa tertekan banget gitu ya kan, karena itu tadi kayaknya baru gitu ya, terus nulis karya ilmiah gitu ya, terus kayaknya kok salah terus gitu ya, kan kita bikin angket juga kan ya, saya nggak adaptasi angket, kebetulan angketnya saya bikin sendiri gitu, jadi salah terus, saya tuh lupa, saya tuh sampai revisi sampai 7 kali kayaknya bikin angket itu tuh, sampai saya tuh minta tolong sama teman saya, masih juga salah. Akhirnya itu ternyata angket yang dibikin saya sendiri yang di ACC gitu, uji angket, kemudian baru, dan itu tuh cuman gara-gara kata-kata aja, itu tadi gara-gara kata-kata tadi gitu. Kok ada WhatsApp? Nah, cuman gara-gara kata-kata tadi gitu. Nah, akhirnya berjalan waktu pas kuliah S2 itu udah mulai apa ya, sering dalam menulis gitu ya, nulis. Kebetulan saya pernah kerja juga, jadi saya sering banget bikin laporan psikologi gitu ya kan, walaupun saya bikin laporan awal terus nanti yang diperiksa psikolognya, dan itu lumayan apa ya, lumayan membantu sekali ketika saya kuliah S2, sampai dosen-dosen kami itu bisa bedain mana tulisan saya, mana tulisan teman saya gitu ya. Apalagi teman-teman saya yang orang Sumatera itu kadang-kadang mereka malah nggak bisa bedain mana bahasa Indonesia sama bahasa daerah gitu. Tadi jadi mereka nulis tulisan ilmiah pakai bahasa daerah gitu ya. Jadi karena tadi tuh kesulitan dalam menentukan bahasa gitu. Sampai kadang-kadang dulu juga saya pernah bingung, emang ini tuh bahasa daerah ya, saya bilang gitu, bukan bahasa Indonesia ya, sampai saya tuh nggak bisa EYD tadi, ejaan yang dibetulkan itu nggak paham gitu. Nah ini sangat berpengaruh sekali dalam kemampuan dalam mengarang. Gitu. Asesmennya gitu ya, yang formal ada test of written language gitu ya. Ini sama Hamil and Larson gitu ya. Jadi identifikasi siswa yang mengalami kesulitan ekspresi menulis atau mengarang dan menemukan kesulitan-kesulitan khusus yang dialaminya. Jadi
6 area yang diperiksa dari test of written language ini, yaitu kematangan tema, ejaan, kosakata, penggunaan kata, gaya karangan, dan kualitas tulisan tangan, gitu ya. Jadi sama yang sebelumnya, ada test of written spelling, test of written language, gitu ya. Nah ini sama Hamill and Larson ini. Kemudian ada written expression test, gitu ya kan. Ini dikembangkan oleh Johnson, gitu ya kan. Memang dibuat untuk anak sekolah dasar. Jadi memang rata-rata asesmen ini pasti untuk anak sekolah dasar karena memang case bell ini baru bisa diidentifikasi biasanya di sekolah dasar saat mereka masuk ke akademik, gitu ya kan, ke akademik, gitu ya. Jadi written expression test ini yang diperiksa biasanya panjang karangan, ketepatan dalam ejaan, tanda baca, dan tata bahasa. Kemudian ada kematangan tema, tulisan tangan dan bentuk huruf-hurufnya, sama panjang kalimat dan kosakata yang digunakan. Ini sama nih. Kalau saya lagi meriksain skripsi itu kadang-kadang apa ya sih, aduh anak-anak ini loh bikin kalimat kok nggak ada titik koma, kayak nggak bisa berhenti napas gitu. Bahkan saya kadang-kadang bingung, ini kalimatnya ini gimana maksudnya gara-gara titik komanya nggak jelas gitu ya. Nah ini sebenarnya tadi sangat berpengaruh gitu ya kan. Nah, bisa dilihat. Kemudian ada asesmen informal gitu ya. Di asesmen informal ini mengamati contoh-contoh karangan yang dibuat siswa. Jadi kalau ada tugas-tugas karangan gitu ya, misalnya karangan tentang liburan sekolah. Kalau di SD kan gitu ya, karangan tentang misalnya kayak sekarang pandemi, corona gitu ya kan. Karangan tentang bagaimana mereka belajar di rumah gitu ya. Nah, kita bisa melihat apanya gitu ya. Jadi kalau itu tuh ada checklistnya gitu ya, cek apa yang di checklist gitu ya, di checklist tepat, tidak tepat, atau catatan khusus gitu ya. Jadi yang di checklist biasanya aspek tulisan gitu ya. Jadi kalau ini pengaturan halaman, jarak antar kalimat gitu ya, jarak antar kata gitu ya. Jadi aspek tulisannya, kemudian ejaan, ada salah eja atau enggak, penambahan kata, penambahan penghilangan kata, pengubahan kata gitu ya. Kemudian ada tata bahasa, ini ada penggunaan huruf besar gitu ya. Ada tanda baca gitu ya kan, tata bahasa nih huruf besar, huruf kecil. Bahkan sampai kadang-kadang saya tuh tanya, kalian itu nggak tahu Pak, kalau habis titik itu harusnya huruf besar gitu. Saya tanya, kalian nggak tahu Pak, ketika nulis kota gitu ya, itu harus pakai huruf besar gitu, sampai saya tanyain gitu. Kayak tadi sebelum saya kelas ini tuh saya meriksain laporan PPL gitu ya kan, itu udah 3 kali saya revisi gitu ya kan, sampai saya kuning-kuningin, ini dicek lagi ya, saya sudah bilang ini dicek lagi gitu. Ketika kalian nulis singkatan, silahkan tuliskan dalam kurung panjangannya. Emang saya ngerti ini panjangannya apa, saya bilang gitu. Saya aja yang dosen kalian nggak ngerti, apalagi orang lain gitu ya kan. Nah ini, jadi benar-benar harus jelas dalam penulisannya gitu ya. Saya bahkan kalau meriksain skripsi itu suka meriksain daftar pustakanya dulu gitu ya. Penulisan daftar pustakanya kalau menurut saya salah, berarti ke depan-depannya pasti salah nih penulisannya gitu ya kan. Nah, jadi benar-benar ya nih tata bahasa ini gitu ya, tanda baca, titik, koma, tanda petik gitu ya kan. Mungkin kalau teman-teman ada yang suka baca novel online di sini, di aplikasi Play Store itu ada novel online, ada Mangatun, ada Noveltun, ada InNovel gitu ya, yang suka baca. Mungkin teman-teman pernah baca gitu ya. Nah, di situ tuh biasanya penulis-penulisnya itu tanda bacanya menurut saya agak berantakan gitu. Kadang-kadang saya nggak ngerti gitu. Kenapa? Karena nggak ada editornya kan. Beda dengan novel-novel yang udah terbit di Gramedia gitu ya. Karena jelas mereka ada editor. Jadi kerjaan editor itu nggak gampang. Jadi kalau udah bisa jadi editor itu benar-benar luar biasa kan. Nah ini sampai saya tuh aduh ini baca novel ini gitu ya kan. Jadi biasanya saya juga kalau lihat-lihat itu cuman lihat yang view-nya besar gitu ya. Nah ini jadi tanda baca. Kemudian ada sintak. Sintak ini ada penggunaan kata, ketepatan pernyataan, susunan kata, persamaan, penomoran, paragraf, sama kalimat. Kemudian ada isi karangannya situ sendiri. Cerita, puisi, atau mungkin tadi yang menggambarkan dari isi karangannya itu sendiri. Nah ini asesmen informal yang bisa dilakukan dalam proses mengarang gitu. Kemudian ada penanggulangannya, kesulitan mengarang gitu ya kan. Nah, kesulitan mengarang ini
kita bisa lakukan adalah peningkatan kelancaran dalam mengarang. Jadi apa yang bisa dilakukan gitu ya kan, ya otomatis kita minta anak untuk tadi tuh bikin kalimat gitu ya, menyusun kata gitu ya kan. Kemudian minta susun kalimat yang bermakna gitu ya. Atau melengkapi kalimat yang belum lengkap. Misalnya kata-kata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat ini gitu. Kemudian minta kita kasih anak karangan, terus minta mereka melengkapinya, itu juga bisa gitu ya. Kemudian minta anak untuk menghubungkan 2 kalimat pendek menjadi 1 kalimat yang kompleks gitu ya kan. Budi pergi ke pasar, Budi pergi naik mobil, misalnya gitu. Terus gimana cara menggabungkannya gitu. Kemudian berikan pada anak sejumlah kata benda gitu ya kan dan ungkapan kerja gitu ya, minta anak untuk memperluas kalimat tersebut. Misalnya kita kasih kata Rasid makan gitu ya. Silahkan diperluas kalimatnya gitu. Apa yang bisa kalian jelaskan dari kata itu gitu ya. Nah, ini biasanya kata di tes-tes Bine ini ada nih gini gitu ya. Kemudian ada peningkatan kosa kata ini ya. Ini banyak yang bisa dilakukan gitu ya kan, minta mereka untuk berkreasi, memperluas pengalamannya, melakukan kegiatan lain untuk memperluas pengalaman anak seperti membaca cerita, membaca puisi gitu ya, baca buku. Kalau sekarang di aplikasi HP gitu ya kan ada itu novel, mungkin aplikasi novel, aplikasi komik gitu ya kan. Nah ini dulu kalau masih kecil itu saya bahkan karena lagi jadi orang tua saya itu karena excitednya saya bisa baca gitu ya di awal-awal sekolah itu, jadi saya tuh dibeliin komik banyak banget gitu ya kan, supaya apa, saya tuh rajin baca gitu, habis naik ke komik, naik ke tingkat ke novel gitu ya kan. Nah ini, jadi itu yang bikin saya jadi, hobi banget baca komik, novel gitu dan sebagainya dan teman-temannya. Kalau baca buku pelajaran ngantuk ya gitu ya. Tapi kalau baca buku psikologi, mungkin teman-teman psikologi gitu ya sudah lihat buku-buku psikologi kita gitu ya kan, kayak psikologi perkembangan gitu, psikologi pendidikan, itu saya justru malah senang bacanya. Kenapa? Karena saya ngerasa buku psikologi itu kayak baca majalah, ya nggak sih? Gitu ya kan, kayak bukunya Sentrok gitu ya, itu ada cerita pengalaman hidupnya gitu, contoh-contoh kasus itu kan kayak baca majalah ya gitu ya. Bahkan dulu saya kalau kuliah gitu ya, kuliah itu di perpus itu kan suka langganan majalah ya, langganan majalah. Kalau zaman saya itu majalah macam-macam sih, ada beberapa majalah. Bahkan saya menghabiskan waktu saya itu di perpus itu hanya untuk membaca majalah, karena dulu handphone belum secanggih sekarang gitu ya, jadi masih pakai handphone Nokia yang bahkan tidak ada aplikasi macam-macam gitu ya kan. Kegiatan saya habiskan di kampus untuk membaca majalah gitu. Bahkan majalah-majalah terbaru itu selalu ada di kampus saya dulu tuh, di perpustakaan itu. Jadi majalah Kartini, majalah ya macam-macam gitu ya kan. Intisari, ya itu ada tuh. Sekarang bisa di-download ya kan. Gitu ya. Nah, ini. Jadi peningkatan kosakata, kemudian dengan misalnya menonton TV, mendengarkan rekaman, ini juga bisa gitu ya kan. Terus minta anak untuk membacakan suatu cerita gitu ya kan, ini juga bisa gitu. Kemudian ada peningkatan penggunaan struktur kalimat gitu ya kan. Nah, yang dilakukan adalah misalnya berikan suatu cerita, kemudian cari yang tidak memiliki huruf gitu ya kan. Kemudian suruh mereka menambahkan huruf-huruf yang hilang gitu ya kan. Kemudian bisa berikan anak sejumlah kalimat aktif, minta anak untuk merubah kalimat tersebut dalam kalimat pasif gitu ya kan. Jadi benar-benar terkait dengan penggunaan struktur kalimat. Mungkin kalimat yang ada dirubah jadi kalimat tanya gitu ya, atau kalimat tanya dirubah jadi kalimat biasa, misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa misalnya menukar hasil karangan dengan temannya gitu untuk sama-sama saling mengkoreksi gitu terkait dengan penggunaan struktur kalimat. Nah, ini juga yang sering saya minta sama anak-anak yang lagi ngerjain skripsi, minta temanmu untuk baca skripsimu, saya bilang gitu. Kalau saya mungkin bisa jadi akan terlewat gitu ya. Minta temanmu baca, temanmu ngerti nggak ini? Saya bilang gitu, suka saya gituin. Kenapa gitu ya? Kita saling membantu
gitu ya. Karena misalnya kayak saya misalnya yang harus saya koreksi banyak sekali dalam sehari gitu misalnya. Selain laporan, skripsi, mungkin laporan ada laporan PLP, laporan kegiatan gitu ya, ada banyak banget, belum lagi proposal dan sebagainya gitu ya kan. Nah, ketika ngoreksi skripsi mungkin ada kalimat-kalimat yang terlewat. Jadi saya suka minta teman-temannya untuk bertukar gitu ya, misalnya sama anak bimbingan saya untuk saling mengkoreksi gitu. Jadi saya bahkan sudah bertanya, siapa yang koreksi skripsimu, siapa yang baca skripsimu, saya suka tanya gitu. Terus saya pastikan lagi sama anaknya, benar kamu baca skripsinya ini, apa isinya? Saya kadang-kadang suka seperti itu sebelum bimbingan. Kenapa? Karena tadi sebenarnya saling membantu dengan teman, gitu ya kan. Kemudian ada peningkatan kemampuan mengembangkan isi karangan, gitu ya. Kita bisa bacakan cerita sama anak, gitu ya kan. Kemudian ya anaknya suruh misalnya mengulang cerita gitu ya kan, terus atau mungkin menambahkan atau mengembangkan hasil karangan tersebut gitu ya, atau misalnya anak diminta untuk membuat buku harian, mencatat kegiatan gitu ya, atau misalnya dengan anak membuat cerita-cerita pendek atau membuat papan cerita gitu ya, atau misalnya kalau kayak sekarang gitu ya bikin cerita terus update di status gitu ya kan, bikin tulisan update di status gitu ya. Nah ini bisa peningkatan kemampuan mengembangkan isi karangan. Nah ini permasalahan dalam kesulitan mengarang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke disgrafia? Ada. Oh, kita udah ke slide 20. Ada? Nggak ada? Saya akan teruskan kalau nggak ada. Nampaknya belum, Bu. Belum ada. Iya, oke, saya akan teruskan. Hari ini banyak banget ya materinya, slide-nya lumayan banyak. Oke. Mungkin teman-teman kenal sama disgrafia, awalnya cuma kenal kesulitan menulis gitu ya. Nah ini, jadi sebenarnya disgrafia itu adalah suatu keadaan menunjuk pada kesulitan dalam mengekspresikan pikiran dalam bentuk ekspresi tertulis, yaitu kesulitan menulis dan mengarang gitu. Nah ini yang dimaksud dengan disgrafia. Jadi kalau kemarin disleksia itu kesulitan membaca gitu ya, kemudian nanti ada ini disgrafia, yaitu kesulitan menulis dan mengarang. Kemudian nanti kita minggu depan akan belajar terkait dengan diskalkulia, kesulitan matematika gitu. Nah ini jadi sebenarnya itu case bell gitu, walaupun itu di kita gitu ya banyak yang suka salah paham. Case bell itu kesulitan belajar itu ya itu tadi cuman kesulitan aja, kesulitan yang ya sekedar males, sekedar nggak bisa gitu ya kan. Padahal memang sebenarnya ini termasuk permasalahan yang saya bilang dari awal cukup berat gitu ya kan, karena memang ada permasalahannya di otak gitu ya kan. Nah untuk kesulitan disgrafia ini gitu ya kan memang biasanya dikenal dengan yang punya tulisan sangat jelek gitu ya. Jadi kalian kebayang loh, bukan jelek aja tapi sangat jelek sampai tadi tuh nggak bisa dibaca. Makanya di sini diidentifikasi sebagai kesulitan dalam melakukan ekspresi tertulis gitu. Jadi dia tidak bisa mengekspresikan idenya dalam bentuk tulisan. Seandainya bisa pun bisa jadi tadi jelek gitu ya kan. Jeleknya itu apa itu bisa hilang huruf, bahkan besar kecil nggak jelas gitu ya kan. Tadi kesulitan menulis tadi ya di depan tadi gitu ya kan, nggak jelas antara besar huruf kecil ukuran gitu, tebal tipis tulisan gitu ya. Jadi makanya dikenal dengan tulisan tangan yang sangat jelek gitu. Kalau sekarang gampang ya ngatasinnya gitu, hampir nggak ada tugas yang pakai tulisan tangan gitu. Mungkin jangan-jangan kita sekarang kalau udah nulis masih udah jelek gitu ya, gara-gara nggak pernah nulis jadi kaku ya nggak, karena kebiasaan ngetik gitu ya. Nah ini disgrafia, mudah-mudahan habis banyak ngetik jadi nggak ada lagi disgrafia gitu ya kan. Nah ini ya, ini namanya disgrafia. Nah disgrafia ini permasalahannya itu ada di otak gitu ya kan. Jadi khususnya ada ini namanya frontal lobe dan parietal lobe. Nah, ini jika normal otak memiliki kemampuan yang berkaitan dengan berbicara, membaca dan menulis.
Nah, tapi ketika ada permasalahan di yang tadi nih, frontal lobe sama parietal lobe ini, gitu ya kan, otomatis dia memiliki permasalahan dalam tadi tuh disgrafia tadi, kesulitan menulis dan ekspresi tulisan mengarang tadi ya, gitu. Jadi ketiga aspek tersebut biasanya saling berinteraksi dan jika terjadi sesuatu yang lebih dominan gitu ya kan dari berbicara, membaca ataupun menulis gitu ya kan biasanya akan menimbulkan kesulitan dalam bahasa gitu ya kan yang kemarin sebelumnya kita belajar terkait dengan apasia gitu ya kesulitan dalam bahasa gitu ya kalau apraxia itu kita apa kemarin kesulitan dalam berbahasa lisan gitu ya kan nah ini jadi istilahnya pun susah gitu ya. Kalau nggak familiar akan sangat susah gitu. Saya pun sebenarnya nggak familiar, bahkan saya belum pernah selama saya berpraktek psikologi ini menemukan kasus ini. Karena tadi populasinya di dunia cuma 3-6% gitu ya. Yang terbaru, penelitian terbaru yang teman-teman pas disleksia, saya kasih linknya di Duri Lunak itu bulan Oktober itu bulannya disleksia. Jadi banyak banget webinar terkait dengan disleksia gitu ya kan. Itu saya baca saya kan bacanya di buku ya awalnya 3-6%, ternyata pas di situ dijelaskan populasinya di dunia sekarang sudah nyampe 10%. Berarti ada peningkatan saya bilang gitu. Nah, ini. Jadi kasus ini cukup langka gitu. Kasus Casbell ini sebenarnya cukup langka. Jadi jarang banget kita ketemu dan kalau ketemu saya cuma pernah ketemu tapi itu juga cuma dengar gitu ya kasusnya teman gitu ya bahwa memang orang tuanya udah sampai cek gelombang otak memang anak ini mengalami tadi disleksia tadi gitu. Nah ini jadi menimbulkan kesulitan dalam bahasa. Nah di disleksia ini gitu ya kan dia juga mengalami kesulitan persepsi visual dan kesulitan dalam mengurutkan. Jadi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menulis dapat dilihat dari kesalahan-kesalahannya yang dilakukannya dalam menulis. Kemudian, kenapa hal ini sangat erat hubungannya dengan kesulitan dalam mengurutkan simbol-simbol grafis sehingga ia kesulitan dalam menempatkan tanda baca. Tadi dia karena kesulitan menulis, kita sudah lihat di menulis apa aja ya, bisa kesulitan huruf gitu ya, tanda baca gitu ya, bahkan kesulitan dalam mengingat bentuk huruf gitu ya. Nah, berbagai kesulitan yang dialaminya dalam menulis menyebabkan proses pikir anak terhambat sehingga ia lupa terhadap apa yang harus dikarangnya. Nah, ini. Jadi disgrafia tadi kesulitan menulis sama mengarang gitu. Kemudian kesulitan dalam persepsi auditori. Jadi penyebab lain dari disgrafia adalah kesulitan dalam memproses informasi yang disampaikan melalui bahasa lisan. Jadi dia juga sebenarnya susah nih menerima informasi yang diberikan secara lisan, kemudian akhirnya kesulitan gitu ya dalam melakukan ekspresi secara verbal juga gitu. Jadi nerima susah, jadi dia mengekspresikannya juga susah gitu. Nah, kemudian karena dia juga susah secara verbal, dia juga kesulitan dalam melakukan ekspresi secara tulis gitu ya, membaca dan matematika gitu. Jadi kesulitan dalam persepsi auditori karena tadi penerimaannya secara lisan itu sulit gitu. Kemudian biasanya anak disgrafia ini, anak Casbell ini juga disertai dengan ADHD. Ya, anak ADHD. Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kenapa kok bisa disertai dengan ADHD? Karena anak ADHD itu mereka kesulitan dalam mengekspresikannya gitu ya. Ekspresi secara tulis gitu. Bahkan verbal pun dia sulit tadi ya. Anak yang kesulitan berbahasa lisan di dispraxia itu dia nggak bisa mengekspresikan secara lisan. Nah, ini makanya biasanya dia ADHD, disertai dengan ADHD. Gitu ya. Karena anak ADHD kesulitan dalam mengurutkan dan mengatur informasi secara mendetail. Ini. Jadi, biasanya ini anak-anak yang tadi disgrafia juga disertai dengan ADHD. Itu kesulitan dalam memusatkan perhatian, gitu ya. Apa yang bisa dilakukan untuk penanggulangan disgrafia ini? Yang pertama, kita bisa minta anak dalam membuat garis besar karangan yang akan dibuatnya
dan menentukan kata kunci yang akan dikembangkan dalam bentuk paragraf yang akan dirangkai jadi suatu karangan gitu. Jadi kita bisa gitu ya. Nanti buat karangan tentang liburan. Dia bingung. Apa ya Bu, kita bisa kasih kata kunci. Kamu di rumah ngapain aja? Atau bepergian kemana? Kita kasih kata kunci, terus minta dia kembangkan. Gitu bertahap. Kalimat dulu bisa baru ke paragraf. Gitu baru jadi karangan, suatu karangan. Gitu ya. Kemudian minta anak untuk membuat diagram sebelum membuat paragraf. Jadi misalnya tadi liburan gitu ya. Liburan ini dia bikin misalnya ya. Misalnya kita bilang liburan gitu ya kan. Kita bikin kayak gini misalnya liburan gitu ya. Nah, kita bikin lagi liburan ini apa kata kuncinya gitu ya kan. Diagram kan. Kalau misalnya liburan gitu ya. Liburan dia kemana misalnya gitu. Pergi ke Tenggarong gitu ya, ke Tenggarong gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Terus naik apa? Misalnya naik mobil gitu ya kan. Nih. Jadi minta dia kembangin. Nih, sama siapa? Sekeluarga gitu ya. Nah, baru nanti dikembangin lagi gitu. Jadi nah, nih. Jadi minta dia benar-benar jabarin gitu ya kan, bikin diagram gitu ya kan. Terus minta dia lagi bikin nih tadi misalnya sekeluarga ada siapa aja, terus liburannya kemana gitu ya, misalnya ke Ladaya gitu ya kan. Nah, apa? Oh iya, sebentar ya. Sini. Ini Gojek nih. Halo? Ya. Ya, sudah di depan ya, Pak. Oh ya, sebentar saya keluar ya, sebentar. Bentar ya, saya keluar dulu ambil Gojek. Halo. Oke, jadi tadi ya, ketika misalnya kita minta buat diagram, jadi kita jadi harus kita bikin gambar-gambarnya, baru dia minta bikin bikin paragrafnya gitu ya kan. Nah, kemudian kita bisa minta anak untuk membuat kalimat berdasarkan kata kunci yang telah ditulisnya. Kalimat-kalimat gitu ya, dijadikan kalimat dulu, baru nanti ke paragraf. Setelah menulis karangan, minta anak untuk memeriksa kesalahan-kesalahan yang ada gitu. Nah, minta mereka untuk memeriksa kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian jika terdapat kesalahan ejaan gitu ya, minta untuk anak untuk mengamati setiap kata yang ditulis dengan benar, terus minta anak tutup mata dan membayangkan kata tersebut.
Kemudian bisa juga dengan eja setiap huruf yang ada dalam kata, terus minta anak untuk mengalihkan pandangan dan minta eja dengan keras. Kemudian berikan suatu kata pada anak, minta ia memecah kata tersebut dalam suku kata. Gitu. Nah ini. Jadi kita di sini bisa melakukan ini untuk anak-anak dengan kasus disgrafia. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Yang di slide terakhir itu kan, kayak kita minta anak melakukan ini itu, Bu. Itu apakah kita boleh kayak dari awal sampai yang berikut yang kelima itu kita bantu, atau kita cuman menginstruksikan aja, Bu? Oke, itu kan sebenarnya bertahap ya. Jadi kita bisa misalnya kita bisa instruksikan, terus anak itu melanjutkan sendiri. Ketika dia bisa, ya nggak apa-apa dia secara mandiri. Tapi misalnya ternyata dia nggak bisa, kita bisa lakukan bertahap memberikan bantuan mereka secara bertahap gitu. Intinya seperti itu. Yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Cit, pinjam sebentar, Cit, HP Mama. Teman-teman sudah isi absen di Google Form? Sudah, Bu. Oh ya, sudah. Iya. Enggak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, insya Allah minggu depan kita masuk ke materi diskalkulia, kesulitan dalam matematika. Ya, semoga materi tentang diagnosis kesulitan belajar ini teman-teman dapat paham gitu ya kan. Kalau nggak misalnya itu silahkan sambil dibaca-baca gitu ya, karena memang itu ini termasuk kasus yang cukup langka gitu ya kan, jadi kita jarang gitu ya ketemunya, jadi kita paling bisa belajar tuh terkait dengan jurnal-jurnal gitu ya kan, bahan-bahan bacaan atau mungkin dari webinar-webinar yang bisa kita ikutin, karena terus terang kalau misalnya kayak sekolahan gitu ya kan, kita mungkin akan sangat jarang sekali ketemu. Saya aja kalau itu ya, misalnya saya kan sering banget tuh terima tes IQ dari Rumah Sakit Hermina gitu. Hampir nggak pernah, belum pernah ketemu anak Casbell ini. Paling biasanya kalau tes IQ udah langsung tunagrahita atau paling banter slow learner gitu. Jadi belum pernah yang misalnya IQ normal tapi dia punya permasalahan dari otaknya. Apalagi kalau dari Hermina kan mereka dicek ya. Maksudnya ada surat rujukan dari dokter, otomatis mereka mungkin cek gelombang otaknya dan sebagainya. Nah ini, jadi saya belum pernah ketemu. Jadi kita paling sampai saat ini masih belajar terkait dengan kasus-kasus dari jurnal penelitian ataupun dari buku-buku bacaan. Gitu. Oke, jika nggak ada, saya akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, saya Enkol ya.